Halo guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Hey. Nah, sekarang lagi ada yang viral nih. Silakan Ibu Egra. Apa yang Ya, viral? akhir-akhir ini lagi viral soal Ria Ricis nih. Dia kan kemarin ini ya sidang perceraian ya. Iya, sidang perceraian. Nah, yang bikin rame itu ternyata isi gugatannya ini tersebar di media sosial, di X tuh. Nah, isinya apa aja sih yang bikin rame? Nggak, jadi kita perlu tahu dulu. Jadi si pasangan Ria Ricis sama suaminya dulu itu dikenal sebagai pasangan couple goals lah bang. Jadi Ya, kayak ya. mesra, terus kayaknya pasangan ini soleh-solehah gitu Ya, lah. ya, Terus ya, kan ya. punya anak juga ya. Nah, sekarang kok mungkin netizen bukan beberapa hari terakhir ya, udah lumayan ya lama Lama. lah ya. Itu kok Kak Ricis sama Karian udah nggak bareng lagi nih. Jadi setiap tampil di media kadang istrinya doang, apa suaminya doang, terus kayak saling menutupi gitu. Katanya sih bilangnya enggak, kita sibuk, ada kegiatan masing-masing. Ternyata pas ditelusuri lagi, sedang dalam proses perceraian, dan kabarnya udah diputuskan untuk bercerai bang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilannya memutuskan mereka bercerai. Resmi bercerai. Nah, yang bikin viral itu di Twitter ya, di X itu adalah putusan pengadilannya itu kesebar bang. Padahal kan selama ini kalau misalnya putusan pengadilan, apalagi perceraian, itu kan harusnya privasi gitu, Iya. personal ya. Pengadilan perceraian itu biasanya tertutup. Tertutup kan, Iya. maksudnya ya kayaknya mungkin yang aku dengar juga ya dari beberapa kasus perceraian artis, kayaknya jarang ya hasil putusan pengadilannya kesebar gitu. Iya, Nah, iya, iya. untuk kasus ini tersebar lah di Wow. media sosial, dan setelah kita baca ya, Itu mind blowing sih Mind ya, blowing agak bikin nyesek gitu bang Iya, isinya. saya soalnya nggak baca. apa aja tuh gerak. Yang paling bikin netizen marah itu sebenarnya aku bacanya agak runut ya bang. Yang awal-awal tuh masih yang kayak mungkin soal penafkahan batin ya. Si Ricis ini ngerasa dia nih tidak ibarat awal-awal itu ini soal ibu mertuanya yang ikut campur urusan rumah tangga. Jadi ibunya Sirian ya. Ibunya Ibunya Sirian. Jadi ada satu momen pas bulan Ramadan kayak si Icisnya ngasih minuman dingin, terus kayak loh, Sirian kan nggak biasa minum air dingin, kenapa kamu kasih? Tapi posisinya si Ricis ini lagi hamil, jadi kayak Sensitif sensitif Ya, kayak ya, gitu. Itu persoalan pertama. Nah, terus masalah Itu sih masih biasa. lah. Masih biasa. Terus juga masalah komunikasinya katanya udah nggak bagus bang. Ada satu momen, jadi si Ricisnya ini kan butuh ya, namanya pasangan kan pasti tiap malam pillow talk, kayak ada cerita apa, ngobrol apa, gimana kerjaannya gitu. Cuma pas si Ricisnya nih mau ngobrol, apaan sih kita aja tiap hari sama-sama mau cerita apa, jadi kayak Kata siapa itu? kata Rian. Riannya. Mengomentari permintaannya si Iya, Ria. pas diajak, Ricisnya ngajak ngobrol bang, tapi Riannya kayak apaan sih, kita kan tiap hari sama-sama mau cerita apa, kayak gitu. Itu Jadi agak ini ya. Dan yang paling parah itu adalah Ricis ini kan ini ya bang, mengandung dan akhirnya melahirkan, dan ya namanya lagi hamil itu butuh support system kan, maksudnya Betul. ya namanya ibu hamil nggak sih, kayak lagi sensitif, lagi emang pengen dimanja apa. Nah, jadi ternyata dari hamil, Ricis hamil sampai melahirkan, even menyusui, itu kan butuh support system. Nah, ini suaminya katanya hilang-hilangan, nggak ke rumah, nggak ditanya kamu gimana, apa maksudnya ya, bukan apa ya, misalnya ibu menyusui Iya, kan iya. ASI-nya lancar nggak, atau apalah minimal yang Iya, iya. Ditanya bantu gitu. dipijitin gitu kayak minimal, atau diapain, di support gitu si Ricisnya ini nggak sama sekali, bahkan katanya nggak pulang ke rumah juga gitu. Dan nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana deh tuh katanya sih bang. Jadi kayak si mantan suaminya ini ya, si Rian ini menghabiskan sebagian besar waktunya tuh di luar ya, main bola lah, entah pergi ya, kemana, ngopi sama klien lah, ngopi sama gitu klien kan. gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak intinya nggak dinafkahi secara batin juga gitu. Terus yang 500 juta itu ya. Oh Apa iya, itu? jadi suaminya ini sempet ngilang gitu bang, alasannya nggak ada uang kan. Jadi ngilang, nggak tahu di mana, alasannya nggak ada uang. Si Ricisnya ini nitipin lah ke adeknya, transferin deh ke Sirian 500 juta gitu. Alasannya atas
kerja sama mereka selama ini gitu lah. Nah pas sudah ditransfer 500 juta, balik tuh Bang Riannya. Balik lagi baik ke Ricis. Setelah dapat 500 juta. Iya. Awalnya ngediemin gitu loh Bang. Ngediemin, nyuekin, pergi, ngilang Nungguin gitu. duit dulu. Nunggu uang dulu. Iya gitu. Itu yang cerita-cerita Mokondo tuh apa ya? Jadi nah karena beberapa bukti inilah yang dia ditransfer 500 juta langsung dibaikin, terus dia nggak pernah ngasih nafkah batin. Jadi netizen menjuluki dia sebagai pria Mokodo ya. Mokodo. Ya, itu. Mokodo. Modal kolor doang. Kata netizen. Gitu ya. Karena uangnya kan Rian dari itu dianggap hanya bermodalkan kolor. Karena ada yang bilang ini mau nyado modal nyawa doang. Karena uangnya dari pihak perempuan ya gitu. Karena Ria lah jauh lebih sukses ya sebagai artis lah ya. Artis ya, YouTuber yang terkenal nomor 2, sempat nomor 2 ya setelah si Atta kan. Dan netizen penghasilannya paling banyak. Dan banyak netizen yang mungkin berkomentar gini Bang, gue tahu deh konten-konten lu istilahnya banyak konten goblok, maksudnya bukan goblok, istilahnya konten gak penting gitu. Tapi si netizen ini itu siapa? Si Ricis. Jadi ada satu netizen komen soal kasus ini gitu. Nah si netizen ini ngomong, gue tahu konten-konten lu banyak yang goblok gitu, maksudnya gak penting lah. Tapi gue ngelihat lu di posisi ini, gue kasihan sama lu gitu. Oh, dia mengatakan bahwa selama ini sih gue anggap lo itu nggak penting. Nggak penting, tapi gue ngeliat kasus lo kayak gue kasihan sih sama lo. Gitu. Bener-bener suami lo tuh istilahnya brengsek. Karena yang kita lihat di YouTube tuh kan yang kayak ya bucin, orang yang nggak sih yang terakhir main speedboat gitu kan, yang sama anaknya yang banyak dikritik itu. Tapi ya netizen ngeliatnya gila romantis ya gitu. Ternyata dibalik itu semua ya. Gitu. Makanya kalau yang dari gue lihat kayak kok makin kurus tapi bilangnya diet. Iya. Kayak banyak pikiran kayak Ricisnya Bang. Maksudnya kan biasanya orang kalau habis nikah kan agak menggembil gitu atau kayak pas hamil agak berat badan naik. Ini kayak banyak pikiran. Iya, kayak nah, banyak pikiran. Sekarang Bang Adi nih. Nggak, sorry, ada satu lagi. Apa tuh Bang? Kalau nggak salah si Riannya minta agar Ria itu itu. Apa? Jadi ini guys, di salah satu putusan pengadilan yang tersebar ya, itu ada salah satu tulisannya itu dibilang kalau si Rian yang ngomong, kok badan kamu bukan badan ya? Maaf ya, area dada kok kecil ya gitu. Kamu makan yang banyak deh, kurus banget, dada kamu rata gitu. Iya, dia ngomong begitu. Itu. Nah, terus sampai akhirnya si Ricis ini ngerasa sampai ada pikiran dia mau implan payudara. Karena insecure. Enggak. Karena insecure tapi akhirnya enggak jadi. Oke. Saking kurusnya si Ria kan tuh. Si Ria Ricis ini Bang kan biasanya orang kalau kurus kan hidungnya agak mancungan ya. Dikiranya oplas nih padahal emang kurusan aja. Yang bilang oplas siapa? Banyak netizen bilang oplas padahal emang lagi kurusan aja. Sebelum fakta ini terkuak gitu. Kok kurusan sih hidungnya ini gitu. Udah kurusan banget ya, banyak pikiran. Gini, saya sih terus terang ya menyayangkan kenapa bukan keputusan apa tadi Anda bilang yang seharusnya tidak diungkapkan ke publik. Putusan pengadilannya ya. Itunya kan prosesnya kan. Itu memang barangkali nggak pantas ya. Cuman kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, ini kan mengungkapkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Rian terhadap Ria kan. Benar. Dan kalau itu benar, dan saya yakin benar ya, karena ini sudah ada dalam sebuah keputusan pengadilan, itu memang sangat menyedihkan sih, ya. Menurut saya, ini saya sebagai laki-laki ya, merasa bahwa ada seorang pria yang memperlakukan istrinya, apalagi istrinya adalah seorang yang pembawa nafkahnya kan. Jadi orang kan seringkali mengatakan bahwa dalam sebuah keluarga seharusnya pencari nafkah utama adalah pria kan. Iya. Nah dalam kasus ini kan enggak. Ria adalah sebetulnya pembawa nafkah utama. Diperlakukan dengan cara seperti itu, apalagi yang tadi saya ingat soal dada itu ya. Itu kok tega banget. Nggak itu pantas. Kan luar biasa, nggak pantas dilakukan. Oh iya Bang, satu lagi. Jadi pernah ada ceritanya tuh si Rian ini kan artis sinetron ya Bang. Mau pergi lah kerja gitu. Terus
mamahnya si Rian ini bilang, lah kalau bulan Ramadan nggak usah kerja, ngapain sih gitu kan. Terus abis itu si Ricisnya kan kayak, loh kok nggak kerja, kenapa? Kan maksudnya kan mungkin berat ya bang, sebagai apa sih namanya, tulang punggung ya, jadi tulang punggungnya kan. Terus tapi bukannya belain si Ricisnya, tapi Riannya malah belain ibunya. Jadi berkali-kali Rian tuh bilang, aku tahu kamu benci ibuku, aku tahu kamu benci ibuku. Kata gitu. si Riannya. Jadi ya emang literally gak dapat nafkah batin sih. Kamu tuh nggak suka kan sama ibu aku, sama keluarga aku gitu bang, kayak di mentalnya tuh selalu diserang gitu soal itu bang. Dan menurut saya ya mungkin aja, saya nggak tahu ya, tapi mungkin aja kan Ria memang merasa terganggu, apalagi kamu kan tadi bilang bahwa ada fakta yang menunjukkan bahwa sang ibu Rian itu campur tangan dalam kehidupan mereka. Tapi itu kan normal, artinya begini, normal ibu mertua ingin campur tangan itu normal. Normal belum tentu benar, tapi normal. Sehingga normal juga kalau Ria itu kemudian mempersoalkan mertuanya, kan nggak ada yang salah di situ. Yang jadi masalah adalah kenapa itu dijadikan cara untuk menjatuhkan mental, menyerang secara psikologis si Ria oleh Rian. Terlepas dari apakah si Rian itu adalah seorang yang sangat mencintai ibunya, tapi Ria itu istrinya. Iya benar. Istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Kan sama sekali nggak pantas ya. Saya itu termasuk orang yang sebetulnya suka dengan tampilan Ria selama ini, karena menurut saya dia itu lucu. Iya lucu, seru gitu ya, gitu. Kocak, menyenangkan. Walaupun saya juga kadang-kadang terganggu dengan yang dia serba sering berusaha menonjolkan kehidupan pribadinya dengan yang tadi kalian katakan kan, yang pakai speedboat, jet ski ya, kayak jet ski ya, yang dia bawa anak itu kan rasanya nggak terlalu pantas ya. Tapi biar bagaimanapun dia itu adalah seorang artis perempuan dan dia berjilbab ya, dan jilbab dia bukan jilbab yang jilbubs ya, jilbabnya jilbab yang cukup sopan lah gitu, bagus, syar'i bahkan bisa dibilang. Itu dia adalah seorang artis perempuan muslimah yang menurut saya ya to some extent untuk derajat tertentu bisa dijadikan semacam panutan lah buat banyak mungkin perempuan-perempuan yang syar'i juga gitu ya, bahwa seorang yang perempuan syar'i itu nggak mesti jadi tertutup dirinya, nggak berani ngomong gitu. Kalau dia kan nggak. Nah, orang semacam ini ketika kita dengar bahwa dia diperlakukan dengan cara seperti itu oleh suaminya, menurut saya memang sesuatu yang sangat menyedihkan ya, memprihatinkan. Dan barangkali kalau saya sih akan mengatakan memang iya Ri, putus aja sama suami kayak begitu. Ya bukannya kita bukan menganggap perceraian itu sesuatu yang normal ya, tapi memang kalau diperlakukan semacam itu kan adalah ya bukan hal yang sebetulnya menyenangkan juga bagi seorang istri. Dan dia harus melahirkan anak, dia harus membesarkan anak, menyusui anak dan seterusnya kan. Jadi dalam hal ini saya merasa bahwa terungkapnya laporan pengadilan ini ya, keputusan pengadilan ini bisa menjadi juga pelajaran buat kaum ibu-ibu nih, calon ibu-ibu tentang si calon-calon suami kamu. Siap nggak itu? Iya. Kayak banyak yang bilang ya ini nih jadi pelajaran penting buat para wanita yang mau nikah, finansial pasangannya dilihat dulu. Maksudnya bukan masalah mata duitan atau apa ya bang, maksudnya kayak setara nggak sih gitu. Iya, tapi bahkan dalam hal ini at least apa? At least kalau misalnya nggak setara tuh ada usahanya gitu. Effortnya ada gitu dilihat. Nggak, tapi bahkan begini. Supaya saya adil sama pria-pria yang mungkin memang di rumahnya sang istri punya penghasilan lebih besar. Nah itu bang. Kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Menurut saya nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa ya. Tapi yang terpenting adalah sebetulnya berbicara pada sang suami kita harus bilang bahwa don't treat your wife gitu. Jangan perlakukan istri kamu dengan cara yang merendahkan. Ya. Apalagi ini kan dalam kasus ini nih, apalagi sang istri itu adalah tulang punggung ya. Kan kelewatan banget kan. Udah tulang punggung direndahin pula kan. Ngomong dibilang kita kan udah setiap hari ngobrol ngapain juga.
ngapain juga ya, memang suami istri yang ngobrol gitu kan. Iya. Mungkin Benar, hal-hal benar. kecil kayak harga cabai naik nih mas gitu. Ya hal kecil yang kayak aduh males banget deh tadi gitu kan, ada tetangga begini. Iya. Ya at least kayak sekecil itu gitu. Emang barangkali Nggak penting sebenarnya. nggak ada penting-pentingnya. Tapi kan cuman itu, ya kan Bahkan bahan mamaku ke papaku aja, aduh tadi kesandung cicak, udah kayak maksudnya ya udah gitu loh. itu apa yang mesti dipersoalkan sih dari itu gitu ya. Kalau pernyataan bahwa ngapain juga kita ngobrol lagi, kan selama ini kita udah ngobrol, itu betul-betul memang pertanda bahwa itu cintanya udah hilang itu. Iya. Saya duga ya. Bahkan sampai netizen tuh di TikTok bang, yang aku lihat beberapa hari ini tuh heboh soal, jadi sebenarnya cowok tuh tahu nggak sih kalau semisal kalau udah nikah itu, kalau di TikTok ya ada yang dibilang kalau nikah itu sebenarnya yang pertama itu antara istri, anak sama ibu tuh yang pertama istri, anak, baru ibu. Nah rata-rata cowok-cowok di situ ibu dulu. Nah sampai pada parno, aduh kok pada ketuker-tuker ya, kenapa gitu. Hebohnya soal itu jadinya. Jadi pada takut nikah nih sepertinya netizen ini. Jangan Gimana dong. nih Bang Andi? Jangan. Ini justru jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Pertama, ini pelajaran buat perempuan. Saya nggak tahu kalian merasa pelajaran apa yang akan kalian peroleh dari cerita tadi ya. Maksud saya begini, kalau buat perempuan saya rasa adalah jangan pernah biarkan suamimu itu memperlakukanmu dengan cara yang merendahkan, yang menganggap tidak penting dan Menghina. seterusnya. Ya, terlepas dari apakah kamu tulang punggung atau enggak perlu jadi tulang punggung untuk mengatakan bahwa you are not supposed to treat me like that, ya. Iya, Jangan iya, biarkan, iya. jangan pernah biarkan sejak awal. Bahkan barangkali sejak sebelum pernikahan udah harus ada Ya, apa namanya? perjanjian. Perjanjian Ya. ya. Ini kan kayak, ini kan lucu banget sih mereka ini. Kok bisa-bisanya sang suami tuh nggak tahu bahwa dada istrinya tuh apa sih namanya, kecil ya, atau rata atau apa ya? Kan dia udah pacaran, dia udah artinya cukup lama mengenal, nggak berarti bahwa dia pernah lihat ya, tapi kan dia sudah bisa tahu dong. Iya, Ya. benar. Kira-kira seperti apa bentuk fisik istrinya kan? Nah itu aja udah menunjukkan bahwa tidak ada upaya sebelum menikah untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang sebetulnya bukannya sensitif tapi justru genting. Ya, boleh nggak? Misalnya gini, salah satu kemungkinan adalah kalian menjadi tulang punggung keluarga. Ya, kalau itu terjadi, dia harus siap tuh. Ya, itu jadi buat perempuan, jangan pernah biarkan diri kalian menjadi pihak yang subordinat di sebuah keluarga. Ya, kamu bukan warga negara kelas 2 di sebuah keluarga. Kamu sama memimpin dengan sang suami. Tapi yang kedua yang barangkali buat penting buat saya laki-laki adalah, please dong, tolong ya, kaum laki-laki, istri kamu itu adalah bisa dikatakan sebagai orang yang akan menjalani hidup bersama dengan kamu sampai hari terakhir nanti ya. Ya sayangi dia, jaga dia, perlakukan dia dengan terhormat. Jangan pernah menganggap istri kalian itu adalah cuma orang yang bisa kamu suruh-suruh, kamu perintah-perintah, atau yang lebih rendah dari kamu. Enggak, kalian tuh setara. Itu menurut saya harus dipikirkan dari sekarang nih. Kalau kamu dapet calon suami yang menurut kalian meragukan, mendingan dari awal Tinggalin. Mumpung belum Belum kan. jadi. Jangan gitu. Karena ya kalau mau ngelihat faktanya banyak pernikahan patriarki bang. Maksudnya itu Iya. kayak istilahnya kayak kasusnya Ricis aja, dia in case dia tulang punggung keluarga, apalagi cewek udah nggak kerja lah, suaminya yang kerja ya di Iya, semakin semakin di coba kalau kalian yang seneng nonton drakor tuh, kalian nonton tuh Marry My Husband, itu related banget tuh. Kenapa? Cowok-cowok yang dia malas kerja, terus anak mami juga nemplok sama ibunya, tapi ngebiarin istrinya jadi pulang punggung, cuman istrinya juga direndahin gitu bang. Ya itu, gitu. Ya kalau saya selalu bilang gini, mungkin aja istri menjadi tulang punggung. Iya. Ya. Dan si istri tetap tidak boleh memperlakukan suami sebagai Iya, apaan lo, sama kan gue nyari duit gitu ya. Sama Enggak aja. juga, kalian itu adalah bagian yang kan istilahnya jantung hati gitu ya, belahan jiwa. Kenapa pula harus saling merendahkan? Nah ini sedih juga sih ngebayangin Ria yang begitu lucu, seru itu Ternyata harus punya suami yang bebannya justru tidak menghormati dia. ternyata jadi beban. Ya, Mudah-mudahan kalian nggak memperoleh suami yang seperti itu ya. amin. Amin. Penonton juga. Ya. Semoga semua Semoga mendapat. dapat pasangan yang terbaik ya. Betul. Amin. Oke. Amin.
Itu aja ya guys yang kita bahas hari ini di Kupas Berita. Lanjut, Gra. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Kalau misalkan ada ide-ide gitu ya. Ya, Kak, bahas ini kita dong, mau bahas Kak, apa ya. gitu, coba komen di bawah ya. Ya. See you on next See you. episode. Bye-bye. Bye-bye. Bye.